dialog antara Felix Yao dengan temannya. Dia ditanya tentang kenabian Muhammad. Nah, itulah makanya Nabi sendiri nggak tahu bahwa dia Nabi. Bagus loh, kena. Nabi tidak ada yang menjadi, tapi Tahu semuanya dari ditunjuk. mana kita dia ditunjuk? Itu pertanyaan para nabi sendiri justru. Jadi para nabi sendiri ketika jadi nabi, mereka bilang, kenapa harus gue? Apa buktinya? Bahwa ini memang Tuhan, jangan-jangan ini mohon maaf ya. Kenapa gue gitu ya? Setan bisa jadi. Yang Jin mungkin bisa jadi. Tadi kalau misalnya itu nabinya juga bertanya-tanya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan bahwa dia tuh punya tugas? Itu menarik. Di dalam Al-Quran, Nabi Musa itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia ngelihat Bukit Tur itu, Bukit Tur Sinai itu, dia ngeliat, bukan Bukit Tur, Tur Sina, itu artinya Bukit Sinai. Ya, dia ngeliat di bukit ada api. Lihat api, lalu kemudian dia bilang sama keluarganya, aku mau ngeliat itu. Siapa tahu ada manfaat. Sampai di situ, tiba-tiba ada tuh di film Exodus yang benar menurut Al-Quran. Al-Quran menceritakan begitu dia naik situ. Tanda-tanda kenabianmu itu adalah karangan dan tanda-tandanya adalah menunjukkan seseorang bukan nabi. Tanda-tandanya sebagai nabi yang terakhir dicap, ada kenabian di punggungnya terletak di antara kedua bahu, bahwa tanda itu berbentuk seperti tompel kecil berwarna merah sebesar telur burung dara. Begitu juga ada orang lain tanda di punggung. Itu bukan tanda kenabian. Pembelahan dada, yaitu peristiwa ketika malaikat Jibril membelah dada Rasulullah saat beliau berusia sekitar 4 tahun. Siapa manusia yang melihat itu dibelah dadanya? Lalu diceritakan bahwa hatinya itu dibersihkan, dicuci dengan mangkok berwarna emas, lalu dari air zam-zam katanya. Padahal Muhammad itu ada di mana? Di desa sana, karena sedang dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Aneh-aneh saja, yang lucu-lucu saja. Peristiwa terjadi di sekitar Rasulullah seperti awan memayungi, pohon merunduk, awan berhenti saat rombongan berhenti. Ya, itu mah angin kenceng. Ya, pas kebetulan saja itu awannya melindungi beliau. Semua juga begitu, tetapi tidak seperti cerita bahwa awan itu, tiang awan, tiang api itu melindungi orang-orang Yahudi yang keluar dari Israel. Tidak ditemukan itu, dan sekali lagi tidak ada saksi yang benar-benar bisa dipercaya dengan cerita itu. Seorang yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu, katanya awan memayungi beliau, ya berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi dalam perjalanan di gunung pasir. Seorang pendeta sakti bernama Buhaira melihat awan putih memayungi kafilah. Itu kan karangan semua, pohon. Lalu apa inti ajarannya? Ada di pundaknya. Bukan itu. Tanda-tanda mukjizat yang menyertai kenabiannya itu. Misalnya orang tuli mendengar, orang bisu berbicara disembuhkan, dalam nama Muhammad sembuh. Itu. Kemudian orang mati hidup kembali gitu. Malah sebaliknya. Orang hidup dimatiin. Ini ada orang dicongkel matanya oleh beliau. Dicongkel matanya, dan tangan kiri disilang, kaki kanan dipotong. Ini kan cara-cara yang tidak benar. Ya ampunin dong kalau dia bersalah. Tapi kenapa dipotong kakinya oleh beliau ini? Nggak masuk akal. Orang mati hidup kembali kalau Yesus. Itu tanda mukjizat. Mukjizat. Kemudian, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran, Alkitab kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu,
yang sebenarnya, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Surat Al-An'am ayat 114. Katanya terperinci. Di mana saya bisa mengatakan Al-Quran terperinci dan diturunkan dengan jelas? Itu ayatnya terpotong-potong, cerita satu dengan cerita yang lain. Dengar baik-baik ya Felix Xiao. Tanda-tanda kenabian itu dia satu, punya mukjizat. Apakah dia mampu bermukjizat? Quran surat Yunus ayat 20. Mereka bertanya tentang keajaibannya. Apa jawab nabimu? Mestinya semua orang muslim tidak bisa menunjukkan mukjizat Muhammad. Kenapa? Karena Quran itu menunjuk bahwa Muhammad sendiri menjawab. Dia tidak punya mukjizat. Dan ada 5 ayat yang macam begini, Felix. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 20. Ketika ditanya tentang mukjizat, dia tidak bisa menjawab. Katakan kepada mereka, tanda-tanda itu belum datang kepadaku. Dan aku termasuk orang-orang yang sedang menunggu tanda-tanda mukjizat itu. Lu jangan bohongin ya mata sipit ya. Jangan membohongi muslim yang memang gembira dan senang dengan kamu itu loh. Padahal kamu sedang membodohi. Bandingkan jawaban kamu itu dengan Quran surat ke-10 ayat 20 tidak punya mukjizat. Katakan aku dan kamu sedang menunggu mukjizat. Jadi sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala itu belum menurunkan mukjizat itu kepada Muhammad. Sampai 1400 tahun yang lalu enggak bisa menunjukkan itu. Sampai sekarang. Dan seluruh muslim di seluruh dunia menanti-nanti mukjizat. Enggak ada mukjizat, saudara. Ada mukjizatnya. Yang kedua, dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Dan tidak ada satu nubuat pun tentang Muhammad. Bahkan 600 tahun fatratan nabi, kekosongan kenabian, kata dia. Nah, ini kan istilah muslim nih, fatrah nabi ini. Tidak ada nabi yang menubuatkannya. Lari ke Alkitab. Tidak ada satu ayat pun dalam ayat kitab yang mengatakan ada nabi Arab yang buta huruf. Dan semua nabi tidak boleh tidak dan harus bisa membaca. Satu-satunya nabi buta huruf adalah Nabi Lot. Yang ketiga bernubuat. Dan tidak ada satupun nubuatnya dia yang benar. Semua nubuatannya kacau balau dan membuat orang berselisih di dalam nubuat itu. Tidak ada satu nubuat pun. Kemudian dia harus diurapi oleh nabi yang lain dan disaksikan oleh minimal 2 orang nabi. Tidak ada nabi yang menyaksikan mamat nabi. Sehingga nabi ini bisa meluruskan, membenarkan, menegur kesalahan-kesalahannya. Dan seorang nabi harus dari Bani Israel. Dia dari Bani Ma'el. Dia tidak pantas untuk menjadi nabi. Like dan subscribe. Jangan lupa ya. Semua penonton harus like dan subscribe mengenai video-video yang saya tayangkan ini. Karena ini untuk memberitakan Injil itu. Ini bukan menyinggung loh. Meluruskan, memperbaiki,
agar jangan ada orang Kristen masuk agama gombal daripada gambul. Agama Plukusuntur itu harus dimasukkan ke peti, tutup peti mayat. Dan semoga saja masa-masa saya hidup ini semakin kokoh agama ini, dan banyak orang yang masuk ke dalam kekristenan tanpa harus ragu. Dan kalau cuman ngajarin kayak begitu, ngajar cebok pakai batu 3, senggama harus doa senggama, itu nggak perlu didoa-doain. Itu dia naik tidur sudah berdoa. Adapun persenggamaan nanti ya nggak usah didoain, orang sudah doa mau tidur berdua sama istri. Ya kalau sekadar doa kayak begitu, ya memang perlu juga. Tapi kalau ngajar, mau masuk WC kaki kiri dulu, keluar pakai kaki kanan. Nah, bagaimana orang kakinya puntung sebelah, kaki kanannya nggak ada, dia cuma masuk pakai kaki kiri, dia nggak punya kaki kanan. Ya udah, selamanya dalam toilet, nggak keluar-keluar. Tok, siapa di dalam? Saya. Lagi ngapain? Iya, kata hadis Nabi, kalau masuk toilet itu pakai kaki kiri, kalau keluar pakai kaki kanan. Lah saya nggak punya kaki kanan. Ya, saya di dalam toilet terus. Nanti dosa saya. Kalau sekedar ajaran begitu, ya ngapain ngurus yang begitu-begitu. Doa makan, doa tidur, doa selesai makan. Kalau orang Kristen mau doa makan, mau doa apa, kan doa sajalah. Doa firman Tuhan. Yang dimengerti. Oke, saudara-saudara, jangan tersinggung. Tuhan Yesus memberkati.